Halo, salam damai, salam berjumpa kembali bersama dengan Watitir. Kali ini melalui podcast Watitir. Hari ini saya ingin melanjutkan topik selanjutnya tentang doa. Video pertama saya upload tentang apa itu doa secara umum, dan sekarang saya ingin melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa kita perlu berdoa. Nanti selanjutnya secara spesifik mengapa kita berdoa berdasarkan agama Katolik. Minggu depan baru akan saya mulakan topik yang kedua seperti yang saya sampaikan dalam video pertama, yaitu tentang kematian. Oke. Dan hari ini kita teruskan dengan masih tentang doa. Akan ada sekitar lebih 50 pertanyaan sekitar doa yang akan saya sampaikan, yang akan diupload setiap hari Senin. Kali ini, mengapa kita perlu berdoa? Dan ini secara umum saja. Nah, sebelum itu mari kita saksikan video ini, dan dalam video ini menyajikan alasan-alasan mengapa kita perlu berdoa secara umum. Mari kita saksikan. Video ini menjelaskan secara umum tentang mengapa perlu berdoa. Doa adalah amalan keagamaan yang penting bagi kebanyakan agama di dunia. Walaupun terdapat banyak alasan mengapa kita perlu berdoa, berikut ini adalah beberapa alasan utama mengapa perlu berdoa. 1. Berkomunikasi dengan Tuhan atau kuasa yang lebih besar. Doa membolehkan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan atau kuasa yang lebih besar. Dalam agama-agama monoteistik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, doa adalah cara bagi orang beriman untuk berbicara langsung dengan Tuhan. Dalam agama-agama politeistik, doa adalah cara untuk berhubungan dengan dewa-dewa atau kuasa yang lebih besar. 2. Memperkuat hubungan dengan Tuhan atau kuasa yang lebih besar. Doa juga dapat membantu kita memperkuat hubungan dengan Tuhan atau kuasa yang lebih besar. Ketika kita berdoa secara teratur, kita mengalami perasaan yang lebih dekat dengan Tuhan atau kuasa yang lebih besar, dan hal ini dapat membantu kita merasa lebih tenang dan bahagia dalam hidup. 3. Mengurangi kecemasan dan stres. Doa juga dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres dalam hidup. Ketika kita berdoa, kita merasa lebih tenang dan yakin bahwa Tuhan atau kuasa yang lebih besar akan membantu kita mengatasi masalah dan tantangan hidup. Hal ini dapat membantu kita merasa lebih santai dan tenang dalam hidup. 4. Memohon keampunan dan meminta bantuan. Doa juga dapat digunakan sebagai cara untuk memohon keampunan dan meminta bantuan dalam hidup. Ketika kita melakukan kesalahan atau menghadapi masalah, kita dapat berdoa untuk meminta bantuan dan dukungan dari Tuhan atau kuasa yang lebih besar. Dalam agama-agama tertentu, seperti Islam dan Kristen, doa juga dapat digunakan sebagai cara untuk memohon keampunan atas dosa-dosa kita. 5. Meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman spiritual. Doa juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman spiritual. Ketika kita berdoa, kita memfokuskan perhatian kita pada Tuhan atau kuasa yang lebih besar, dan hal ini dapat membantu kita merenungkan hidup dan mengembangkan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Dalam agama-agama tertentu, doa juga dapat digunakan sebagai cara untuk mempelajari ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip spiritual yang penting. 6. Memberikan rasa syukur. Doa juga dapat digunakan sebagai cara untuk memberikan rasa syukur atas kehidupan yang kita miliki. Ketika kita berdoa, kita dapat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atau kuasa yang lebih besar atas berkat-berkat yang kita terima dalam hidup, seperti kesehatan, keluarga, teman, dan pekerjaan. Dalam kesimpulannya, doa memainkan peran yang penting dalam kehidupan kebanyakan orang yang beragama. Doa dapat membantu kita berkomunikasi dengan Tuhan atau kuasa yang lebih besar, memperkuat hubungan dengan Tuhan atau kuasa yang lebih besar, mengurangi kecemasan dan stres, memohon keampunan dan meminta bantuan, meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman spiritual dan memberikan rasa syukur. Baiklah, demikianlah video. Dalam video itu kita disajikan dengan beberapa alasan mengapa kita perlu berdoa secara umum. Jadi dari sekian banyak alasan itu kita dapat simpulkan juga bahwa doa itu merupakan sebuah kegiatan yang bersifat spiritual yang dilakukan oleh seseorang untuk membangun
relasi ataupun untuk berkomunikasi dengan Tuhan, ataupun yang disebut yang memiliki kuasa lebih besar. Doa itu dilakukan karena ada tujuan dia. Di dalam doa itu kita berkomunikasi dengan kuasa yang lebih besar untuk membangun relasi dengan dia. Dan dalam relasi itu melalui doa kita memperkuat ataupun kita mengeratkan hubungan kita dengan kuasa yang lebih besar itu. Nah, hubungan yang dijalin ini memiliki banyak tujuan. Misalnya meminta bantuan ataupun meminta pertolongan ataupun untuk meminta perlindungan dan macam-macam. Ini adalah hubungan dengan kuasa yang lebih besar. Entah apapun istilah sebutan untuk kuasa yang lebih besar itu, yang penting itu adalah sesuatu yang kita yakini yang memiliki pengaruh dan kuasa kepada kehidupan kita, yang mampu memberi sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan. Dan yang penting juga dalam relasi kepada kuasa yang lebih besar ini adalah supaya kita dapat hidup lebih aman, damai, dan tentram dalam hubungan dengan, misalnya hubungan dengan ciptaan yang lain, dengan hubungan dengan sesama, dan dengan hubungan tentunya hubungan dengan seluruh alam ciptaan ini. Diyakini bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang melampaui dari diri kita ini, dan kekuatan itu kita yakini dapat mempengaruhi, bahkan dapat meningkatkan, memperbaiki, maka kita berrelasi dengan tujuan kita memohon bantuan, ada juga mohon keampunan, mohon kedamaian, dan macam-macam. Dan dalam relasi ini juga secara tidak langsung kita mengurangi kecemasan ataupun stres yang kita alami di dalam hidup ini. Kadang-kadang kan perjalanan hidup kita sebagai manusia, kita selalu mengalami kekhawatiran lah, kecemasan lah, apalah begitu kan. Dan manusia mencari tempat di mana kita dapat meluahkan, melepaskan kecemasan ataupun tekanan yang kita hadapi. Dan selalunya itu membangun relasi ataupun berkomunikasi dengan seseorang ataupun dengan sesuatu yang memiliki kuasa yang lebih besar yang kita yakini dan yang kita percayai. Dan juga melalui relasi kita itu kepada kuasa yang lebih besar, secara tidak langsung meningkatkan kesadaran di dalam diri kita. Maka kita akan menyadari dimensi spiritual dari kehidupan kita di dunia ini yang begitu duniawi, begitu fana. Ketika di dalam doa kita berrelasi itu, berkomunikasi dengan kuasa yang lebih besar, maka kita dibawa kepada kesadaran bahwa selain daripada dimensi duniawi, dimensi jasmania, ada juga dimensi spiritual yang terkait erat dengan kehidupan kita. Dan selain daripada itu, doa yang adalah relasi juga itu memberikan rasa syukur, terutama sekali ketika apa yang kita mau itu telah kita dapatkan, entah itu didapatkan dengan cara apapun, kita kembali mau mengungkapkan rasa syukur terima kasih kita karena apa yang kita mau itu tercapai. Apa yang kita peroleh dalam dunia ini juga kita rasakan bahwa ada keterkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih besar yang melampaui kehidupan kita sendiri, dan karena itu kita mau berkomunikasi dengannya, mengungkapkan rasa syukur. Nah, kuasa yang lebih besar itu disebut dalam banyak kata, dalam banyak bahasa, mengikut kepercayaan masing-masing, mengikut agama dan mengikut latar belakang siapakah orang yang meyakini dan mempercayai yang disebut kuasa yang lebih besar. Tentunya di dalam agama kita, agama Katolik, ada sebutan dari kita menyebutnya Allah, kita menyebutnya Tuhan, dan demikian juga dengan di dalam agama yang lain. Ya, demikianlah beberapa alasan mengapa kita perlu berdoa secara umum. Jadi terima kasih sudah mengikuti, menyaksikan. Dalam video selanjutnya akan dijelaskan secara lebih terperinci alasan kita berdoa mengikut ajaran Katolik. Jangan lupa support podcast si Watiter.